Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan dan integral trigonometri. Yang pertama kali akan saya bahas adalah mengenai turunan trigonometri. Dan di sini saya telah melampirkan beberapa turunan dari trigonometri yang dapat kita lihat sendiri adalah ini dia. Nah, dan di sini saya memiliki 3 buah soal yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah soal perkalian, yang kedua pembagian, dan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama yang akan kita selesaikan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Oke, di sini saya memiliki soal fx sama dengan sin x dikali 3x kuadrat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. Di sini U saya misalkan adalah sin X. Jadi, turunan dari U adalah sin, berarti turunannya adalah cos X. Cos X. Lanjut, yang V saya misalkan berarti yang 3X kuadrat. 3X kuadrat. Nah, jadi turunan dari V atau V aksen adalah 6X. Setelah itu, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu yang mana rumusnya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu U aksen cos X dikali V adalah 3X kuadrat, 3X kuadrat, kita tambah dengan U sin X dikali V aksen adalah 6X. Nah, setelah itu langsung saja kita jumlahkan ya. Di sini saya akan meletakkan angka 3X kuadrat dan 6X ini ke depan, yaitu menjadi 3X kuadrat dikali cos X ditambah 6X dikali sin X. Nah, setelah itu, ini dapat kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 3X, kita faktorkan, X cos X ditambah 2 sin X. Dimana apabila nanti ini kita kalikan ke dalam, maka hasilnya sama juga dengan yang ini. Nah, itu untuk perkalian. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu soal pembagian. Kita turunkan dulu biar lebih mudah. Oke, di sini saya memiliki soal adalah fx sin x per cos x. Langsung saja kita misalkan U di sini adalah sin X. Jadi turunan dari U ini adalah cos X. Yang V adalah cos X dan turunan dari V ini adalah min sin X. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu turunan fx sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen, kita bagi dengan V kuadrat. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. U aksen di sini adalah cos X dikali dengan cos X juga, lalu kita kurangkan dengan U adalah sin X dikali
V aksen adalah min sin X. Lalu kita bagi dengan V kuadrat, di mana V adalah cos X, berarti cos X kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Kita kalikan ke sini. Cos dikali cos menjadi cos kuadrat X. Kita kurangkan dengan, di sini ada tanda kurang dan di sini ada tanda min, otomatis menjadi positif. Sin dikali sin berarti sin kuadrat X. Kita bagi dengan cos X kuadrat. Nah, setelah itu di sini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah 1. Itu sudah merupakan ketetapan. Jadi, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. 1 jadinya per cos X kuadrat. Nah, tadi saya telah memberikan catatan sebelumnya, di mana, nah ini dia, 1 per cos X ini sama dengan secant X. Maka dapat kita tulis di sini 1 per, maaf, satunya kita hilangkan, menjadi secant X kuadrat. Nah, setelah ini secant X kuadrat ini dapat kita kalikan, yaitu menjadi secant kuadrat X. Nah, ini untuk soal pembagian. Lanjut kita ke soal yang penjumlahan atau pengurangan. Di sini saya memiliki soal sin 5x ditambah cos 6x dikurang sin 3x. Nah, langsung aja, kalau yang ini langsung aja kita turunkan ya. Lanjut. Berarti turunan dari fx sama dengan sin 5x. 5x ini kita turunkan terlebih dahulu. 5x turunannya adalah 5 dikali turunan dari sin adalah cos 5x, tetap kita masukkan. Lanjut yang cos 6x ini. Turunan dari 6x adalah 6 dan turunan dari cos 6x adalah min sin 6x. Kita lanjut ke yang sin 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari sin 3x adalah cos 3x. Langsung saja. Berarti dia menjadi 5 cos 5x. Positif ketemu negatif berarti menjadi negatif 6 sin 6x dikurang 3 cos 3x. Nah, ini jawaban dari soal penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjut untuk materi kedua, yaitu integral trigonometri.
Dan di sini saya juga sudah melampirkan rumus-rumus dari integral trigonometri. Dan saya memiliki dua buah soal. Yang pertama adalah integral cos 6x ditambah 2 dx, dan yang kedua adalah integral secant kuadrat 2x dx. Untuk soal yang pertama ini, kita gunakan rumus yang kedua. Nih. Dengan rumus 1/A sin AX ditambah B plus C. Langsung saja kita jawab, berarti 1/A, A di sini adalah 6. Jadi 1/6 sin AX tambah B, berarti yang 6X tambah 2. 6X plus 2 plus C. Itu jawaban dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berarti kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu 1/A tangen AX tambah B plus C. Sama seperti yang di atas, A di sini merupakan 2X. Jadi 1/2 tangen AX tambah B di sini merupakan 2. Jadi langsung saja kita tulis 2X plus C. Nah, ini jawaban dari soal nomor. Oke, kita lanjut ke integral dengan pangkat genap. Di sini saya telah melampirkan 3 buah rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Langsung aja kita jawab soal yang pertama, yaitu integral cos kuadrat 4x dx. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Berarti integral 1/2 ditambah 1/2 cos 8x dx. Kenapa di sini 8x? Karena ketika di sini x, maka di sini 2x. Berarti kita kalikan 2. 4 dikali 2 adalah 8. Lanjut. Integral dari 1/2 adalah 1/2x. Kita tambah 1/2 ini kita biarkan saja. Lalu turunan dari cos 8x adalah 1/8. Turunan dari cos adalah sin 8x plus C. Jadi 1/2x plus 1/16 sin 8x plus C. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Nah, setelah kita tadi menyelesaikan soal integral trigonometri pangkat genap, sekarang kita akan menyelesaikan soal integral trigonometri pangkat ganjil. Dan di sini saya telah menyediakan beberapa rumus yang dapat kita gunakan nantinya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama, yaitu integral sin pangkat 3 4x dx. Pertama kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi sin kuadrat 4x dikali sin 4x dx. Karena di sini dia adalah sin kuadrat, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini. Langsung saja kita masukkan ke rumus, berarti 1 dikurang cos kuadrat 4x kita kali dengan sin 4x dx. Setelah itu kita kalikan menjadi sin 4x dikurang sin 4x cos kuadrat 4x dx. Nah, langsung kita integralkan. Integral dari sin 4x adalah min 1/4 cos 4x. Nah,
Karena di sini dia berbentuk sin 4x cos kuadrat 4x dx, berarti dia masuk ke dalam rumus yang terakhir. Oke, kita masukkan dia ke rumus yang terakhir. Berarti menjadi min 1/4 dikali 1/n tambah 1 menjadi 1/3 cos pangkat 3 4x dx. Nah, setelah ini langsung saja kita sederhanakan menjadi min 1/4 cos 4x minus ketemu negatif berarti menjadi positif. 1/4 dikali 1/3 adalah 1/12 cos pangkat 3 4x plus c. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu integral cos pangkat 5 6x dx. Dari soal ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti menjadi cos kuadrat 6x kita kuadratkan lagi. Dan kita kalikan dengan cos 6x dx. Setelah itu, karena di sini adalah cos 26x, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini. Langsung saja kita masukkan menjadi 1 dikurang sin kuadrat 6x, kita pangkatkan lagi dan kita kalikan lagi cos 6x dx. Setelah itu, karena di sini kan adalah bentuk perpangkatan, kita kalikan dengan rumus a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Maka menjadi 1 dikurang 2 kali sin kuadrat 6x sin kuadrat 6x kita tambah dengan sin pangkat 4 6x, lalu kita kalikan dengan cos 6x dx. Nah, setelah itu, setelah menjadi bentuk ini, kita integralkan lagi. Kita kalikan antara ini dengan ini menjadi cos 6x dikurang 2 cos 6x sin pangkat 2 6x ditambah dengan cos 6x sin pangkat 4 6x dx. Nah, setelah ini langsung kita integralkan saja. Integral dari cos 6x adalah 1/6 sin 6x lalu kurang dengan 2, kita buka kurung agar lebih mudah, 1/6 turunan dari cos 6x 1/6
Nah, karena di sini bentuknya cos 6x dikali sin pangkat 2 6x, maka kita gunakan yang ini. Kita masukkan ke sini. Maka dia menjadi 1/6 dikali 1/3, karena pangkatnya 2 ditambah 1, sin pangkat 3 6x. Dan kita tambah. Di sini bentuknya cos 6x sin pangkat 4 6x. Berarti kita masukkan ke rumus yang ini juga. Oke, langsung saja kita masukkan menjadi 1/6 dikali 1/5, karena pangkatnya 4, sin pangkat 5 6x dx. Langsung saja kita sederhanakan menjadi 1/6 sin 6x dikurang 1/9. Kenapa 1/9? Karena 6 bisa kita bagi dengan 2 menjadi 3. 3 kita kali 3 adalah 9. 1/9 sin pangkat 3 6x. Kita tambah 1/6 dikali 1/5 adalah 1/30 sin pangkat 5 6x plus 6x plus c. Nah, ini dia hasil dari soal nomor 2. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu integral perkalian. Di sini saya sediakan 4 rumus dan saya memiliki 2 soal. Langsung saja kita jawab soal yang nomor 1. Jawab. Oke. Jadi pada soal nomor 1 ini berarti soalnya adalah 2 sin 8x dikali cos 2x dx. Kita menggunakan rumus yang nomor 1 ini. Nah, ini. Langsung saja kita masukkan ke sini. Rumusnya berarti adalah integral sin A ditambah B, berarti 8 ditambah 2 adalah 10x ditambah sin A dikurang B berarti 6x dx. Langsung saja kita integralkan. Integral dari sin 10x adalah negatif 1/10 cos 10x ditambah negatif 1/6 cos 6x plus c, atau dapat kita sederhanakan menjadi negatif 1/10 cos 10x kita kurang dengan 1/6 cos 6x plus c. Nah, itu dia jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya adalah integral 2 cos 5x dikali sin 2x dx. Langsung kita jawab. Berarti di soal ini kita gunakan rumus yang kedua. Ini dia. Nah, oke, langsung aja kita masukkan. Integral sin A ditambah B. A ditambah B berarti 5 tambah 2 adalah 7x. Kita kurang dengan sin A dikurang B. 5 dikurang 2 adalah 3x dx. Lanjut, kita integralkan. Integral dari sin adalah min cos. Min 1/7
cos 7x dikurang negatif lagi 1/3 cos 3x plus C. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1/7 cos 7x ditambah, karena min bertemu dengan tanda kurang, 1/3 cos 3x plus C. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2. Itulah tadi teman-teman pembahasan kita mengenai turunan dan integral trigonometri dan beberapa contoh soal yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan teman semua dan menambah ilmu teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan saya kurang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.